Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkungan, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Untuk muatan pelajaran hari ini SBDP ya. Kompetensi dasarnya 3.2, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak, dan 4.2, menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan panjang pendek nada. Yang kedua, siswa dapat mengenal dinamika pada lagu. Dan yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu berdayung. Sekarang kita mulai dari bagian yang pertama ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang panjang pendek nada. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, di sini ada sebuah lagu berjudul Berdayung. Syair dan lagunya adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Ibu akan menyanyikan lagunya. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, jadi ini terdiri ada 2 baris ya. Jadi ketika kita akan menyanyikan lagu dengan nada yang seperti ini, kita nyanyikan dulu baris yang pertama. Setelah selesai sampai yang paling bawah, lanjut ke baris yang kedua. Nah, dari lagu Berdayung ini, kira-kira apakah kalian tahu isi dari lagu ini? Dan bagaimana cara kamu menyanyikannya? Ya, jadi dari lagu ini menceritakan tentang perahu ya, perahu yang meluncur di air biru. Nah, perahunya ini bergeraknya dengan menggunakan angin ya, dengan dari teks ini. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Nah, jadi kapal ini menggunakan tenaga angin ya untuk bergerak. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara kita menyanyikan lagu Berdayung ini supaya nadanya tepat ya dan terdengar baik. Nah, kita itu harus yang namanya menyanyi sesuai dengan nada lagu. Nada merupakan bunyi yang beraturan. Ada nada panjang dan ada juga nada yang pendek. Panjang pendek nada itu juga dihitung dengan menggunakan ketukan. Jadi ketika kita menyanyi tidak bisa nih kita nyanyi sembarangan saja, tapi kita juga harus memperhatikan nadanya ya, apakah dia dinyanyikan panjang, apakah dia dinyanyikan dengan nada pendek ya. Nah, kita bisa mengetahui ketukan itu melalui notasi angka. Notasi angka adalah simbol angka untuk menulis nada. Nada panjang itu biasanya ditandai dengan titik di belakang not angka. Sedangkan nada pendek itu tidak diikuti titik di belakang not angka. Jadi perbedaan antara nada panjang dan nada pendek itu bisa kita lihat dari notasi angka ya, notasi angka seperti ini. Nah, jadi ketika kita lihat di notasinya itu ada tanda titik yang mengikuti setelah angka, maka dia disebut nada panjang. Sedangkan jika dia tidak ada tanda titik ya setelah angka, maka disebut nada pendek. Kita akan membahas satu-satu ya supaya lebih jelas. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan mempelajari tentang nada pendek. Nah, ini ada contoh dari nada pendek ya. Kalian perhatikan di notasi angkanya tidak ada tanda titik.
Nah, untuk nada pendek biasanya dinyanyikannya dengan satu ketukan ya. Jadi, setiap nada tidak diikuti titik di belakang not. Artinya, setiap nada dibunyikan pendek selama satu ketuk. Jadi misalnya cicak cicak di dinding. Nah, itu nadanya nada pendek semua, dia tidak ada nada panjangnya. Sekarang yang kedua, nada panjang. Nah, untuk nada panjang sendiri, ini jumlah ketukannya ada dua macam ya. Ada yang 2, ada yang 3. Tergantung jumlah titiknya. Kita bahas dari yang pertama. Jumlah ketukannya dihitung 2 apabila setiap nada diikuti satu titik di belakang not angka ya. Jadi kalian perhatikan di sini ada Bunda Piara di belakang notasi angka 3 ini ada tanda titik 1. Nah, berarti kalau seperti ini dibacanya 2 ketukan ya. Nah, sedangkan jika nota di belakang angka nada ada titiknya bersejumlah 2, berarti dibacanya berarti ketukannya sebanyak 3. Jadi diingat ya, kalau tidak ada titik 1 ketukan, kalau ada titiknya 1 berarti 2 ketukan, dan jika ada titiknya 2 berarti ketukannya ada 3. Seperti itu ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Tadi sebelumnya kita belajar tentang panjang pendek nada ya. Sekarang kita akan belajar tentang dinamika lagu. Nah, sekarang kita mengenal dulu apa sih dinamika lagu itu. Nah, jadi ketika kita bernyanyi itu kita tidak hanya memperhatikan nadanya saja ya. Jadi tadi kan sebelumnya kita sudah belajar tentang nada. Nah, tetapi kita juga harus memperhatikan variasi tekanan lagu. Nah, dalam sebuah lagu itu biasanya tekanannya ada dua macam ya. Ada yang tekanannya kuat dan ada yang tekanannya lemah. Nah, kuat atau lemahnya tekanan dalam sebuah lagu itu disebut dengan dinamika. Nah, dengan adanya dinamika dalam sebuah lagu ini membuat lagu menjadi lebih indah untuk dinyanyikan dan pastinya juga lebih merdu untuk didengarkan. Nah, di sini Ibu kasih poin utamanya ya. Jadi pengertian dari dinamika artinya adalah kuat atau lemahnya tekanan sebuah lagu. Nah, supaya kita lebih paham lagi ya penggunaan mana sih yang termasuk dinamika dan mana sih yang termasuk panjang pendek nada, maka kali ini kita akan mencoba menyanyikan lagu berdayung sesuai dengan dinamika lagu. Untuk itu kalian wajib untuk memperhatikan tanda di sini ya. Jadi di sini ada dua tanda, ada garis merah dan ada garis biru ya yang zigzag. Ketika kalian bertemu dengan tanda garis merah lurus, berarti ketika kalian akan menyanyikannya harus yang keras ya. Dan ketika bertemu dengan tandanya biru bergelombang, itu dinyanyikan dengan nada yang lebih lembut ya. Jika tidak ada tanda garis merah ataupun tidak ada garis biru, berarti liriknya dinyanyikan dengan cara biasa saja, tidak perlu terlalu tekanannya terlalu kuat atau terlalu lemah, jadi standar seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyanyikan bersama-sama lagunya ya. Kita mulai. Meluncur di air
tadi kita sudah menyanyikan lagu Berdayung bersama-sama ya, dengan memperhatikan panjang pendek nada serta dinamikanya. Bagaimana? Terdengar lebih baik kan? Terdengar lebih indah kan ketika kita menyanyikan dengan memperhatikan nada panjang, nada pendek serta dinamikanya. Nah, oke, kalau begitu sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai pembelajaran tema 2 subtema 1 muatan pelajaran SBDP. Semoga murid-murid Ibu semua di rumah bisa paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini dan bisa mempraktekannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.